Sobat Cetesda, jumpa kembali bersama saya Dr. Andrea Kartika. Kali ini kita akan jalan-jalan di Rumah Sakit Bethesda. Kita pengen lihat sebetulnya Rumah Sakit Bethesda itu punya apa aja sih layanannya. Yuk kita cek bareng-bareng. Nah Sobat Bethesda, kita akan lihat apa aja yang dipunya oleh Rumah Sakit Bethesda. Wah, kebetulan ada Dr. Novi. Yuk kita samperin Dr. Novi. Halo Dr. Novi. Andrea. Hai dokter. Pagi. Nah, jadi ini adalah Dr. Novi atau Dr. Noviani, spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Bethesda. Iya. Bagaimana kabarnya Dr. Novi? Baik, terima kasih. Baik, dokter. Andrea, apa kabar? Kabar selalu baik, dokter, selalu sehat. Iya. Siap. Nah, Dr. Novi, di sini kan ada Dr. Novi spesialis gizi klinik. Kita pengen tanya-tanya sama Dr. Novi mengenai apa itu healthy lifestyle yang kaitannya dengan healthy aging. Jadi kita menua tapi tetap sehat. Nah, kita tanya-tanya Dr. Novi ya dokter ya. Mungkin kita bisa tanya-tanya sambil bisa. Iya, mari dokter. Dokter dari mana tadi dok? Saya habis dari poliklinik. Oh, Ya. baik dokter. Nah, jadi di sini memang banyak sekali dok pertanyaan, kan kita kepengen sehat nih. Iya. Banyak sekali yang bingung, kita tuh harus makan apa sih biar tetap sehat. Iya. Nah, jadi nanti dokter kita bisa sambil duduk, kita bisa sambil ngobrol mengenai makan-makan yang sehat biar selama masa pandemi ini selalu dalam kondisi yang tenang. Seperti itu dokter. Oke. Hai, dokter Andrea, dokter Novi. Apa kabar? Hai, kabar baik. Kabar Kebetulan baik. aku ketemu sama dokter Novi, kita pengen ngobrol. Nah, ternyata kita ketemu sama dokter Teres. Dokter Teresia Handayani ini adalah salah satu dokter di Rumah Sakit Bethesda yang ada pada wellness center seperti tadi barusan dokter lagi olahraga. Nah, kita kan pengen nanya di sini. Kebetulan banget sekarang ada dokter Teres yang akan memberikan informasi kepada kita mengenai exercise yang baik, tentunya supaya kita aging tetap dengan cantik ya dokter ya, aging dengan Benar. cantik dan Healthy aging udah kebukti nih. ya, Oleh oke. Novi. Baik, yuk kita duduk di sini, kita ngobrol-ngobrol Oke, bersama ya. siap. Oke dokter, terima kasih banyak sudah mau mampir di sini. Nah, kita sekarang akan ngobrol seperti yang tadi kita bahas di sana dokter. Kita pengen bahas mengenai healthy lifestyle atau pola hidup yang sehat. Tentunya pola hidup yang sehat itu kan pengaruhnya banyak ya. Ada untuk healthy aging, dan kebetulan bulan November ini ada World Cancer Day ya dokter ya, Februari ulang. bulan Februari. Nah, jadi kita juga harus ngebahas mengenai ya, kita tuh apa ya, kita juga terhindar dari berbagai macam penyakit. Tentunya ada tips dan triknya. Kebetulan di sini kita ada Dr. Noviani SP Gizi Klinik ya di Rumah Sakit Bethesda yang akan membahas mengenai gizi, dan ada Dr. Teresia Handayani di Wellness Center yang akan membahas mengenai bagaimana cara kita exercise yang benar, yang baik. Karena kita kan taunya kalau kita mau turun berat badan aku harus olahraga 2 jam terus. Baik nggak sih seperti itu? Nah, sekarang kita nggak usah lama-lama, yuk tanya aja langsung ke Dr. Novi dan Dr. Teres. Nah, Dr. Novi, Dr. Teres mungkin bisa dijelaskan, tadi kan setelah ada pembuka seperti itu dokter, bisa dijelaskan mulai dari Dr. Novi, bisa kita sering berdiskusi. Mau nggak dokter? Oke, ya. Ya emang utamanya apalagi sekarang di saat pandemi ya. Jadi pola hidup sehat itu penting sekali diterapkan. Apalagi juga kita ada jaga jarak istilahnya untuk preventif. Jadi mungkin aktivitas kita juga mulai berkurang. Ya, yang penting di sini juga bagaimana kita meningkatkan sistem imun dengan healthy lifestyle. Jadi healthy lifestyle itu sebenarnya ada beberapa pilar, di antaranya ada pola makan yang benar, di mana pola makan ini tentunya spesifik untuk masing-masing individu. Jadi berdasarkan jenis kelaminnya, berdasarkan usia, berdasarkan aktivitas, berdasarkan penyakit yang dia punya, berdasarkan metabolismenya seperti apa, berdasarkan kesukaannya seperti apa pola makannya. Karena itu benar-benar pola makan ini bersifat individu, disesuaikan supaya pasien itu atau kita di sini benar-benar menikmati, karena makan itu kan sudah menjadi kewajiban, keharusan kita setiap hari. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan pola makan sehat tapi nikmat. Nah, itu yang jadi dengan bisa seperti itu artinya bisa diterapkan dalam jangka waktu lama. Dan yang kedua, selain pola makan, pastinya olahraga. Olahraga juga pasti harusnya disesuaikan dengan kondisi per individu. Yang ketiga juga, bagaimana kita bisa tidur yang berkualitas. Nah, itu penting sekali, istirahat yang benar itu seperti apa. Dan yang terakhir, yang mungkin sering kita hadapi, manajemen stres. Iya. Nah, keempat pilar ini pastinya untuk meningkatkan sistem imun, untuk menerapkan pola hidup sehat, itu pastinya
perlu diperhatikan satu paket, jadi tidak bisa per bagian seperti itu. Nah, untuk pola makan yang sehat, pola makan yang benar, nah itu bisa ditanyakan kalau memang kita merasa membutuhkan. Seperti itu. Ternyata kalau pola hidup sehat itu makannya tidak harus tidak nikmat ya dok ya. Betul, Jadi itu kan yang kadang kita sering salah ya. mikirnya kayak aku mau diet nih biar kurus kayak saya nih, kita kan butuh diet ya, tapi kok kamu harus makan ini ya, kan jadi nggak enjoy ya dokter Iya, Teres juga nggak ya. makan seblak jadinya kan? Iya benar. Iya Kita benar. juga enjoy kan. Nah sekarang dokter bisa diberikan contoh sebetulnya kayak apa sih sobat Sehat Bethesda ini bisa punya pola makan yang sehat tapi aku nggak tersiksa gitu loh. Aku tuh pengen diet tapi aku pengen happy. Kan tadi manajemen yang keempat kan stres. Iya, betul. Kita nggak boleh makan ini, kita stres itu malah jadi nggak kurus-kurus. Betul. Gimana dokter Novi tanggapannya? Iya, jadi saya lebih, karena kita makanan itu disesuaikan dengan pola makan per individu, jadi saya lebih menekankan ke pasien saya bahwa yang penting itu jenis makanannya dulu. Jenis makanan seperti yang kita ketahui waktu pelajaran dasar dulu kali ya, ada yang karbohidrat. Karbohidrat tuh ada yang dari nasi, dari mie, dari kentang. Itu terus yang kedua dari protein, di mana protein itu ada dua macam ya, yang kita ketahui protein dari hewani dan protein dari nabati. Yang ketiga adalah lemak. Nah ini seringkali pada saat diet itu kita benar-benar menghindari tidak makan lemak sama sekali. Nah itu sebenarnya kurang tepat menurut saya, karena lemak itu termasuk makronutrien. Makronutrien yang kita butuhkan, dia berfungsi sekarang utamanya misalnya untuk yang kita sering dengar di masa pandemi, vitamin D. Nah, dengan adanya lemak, dia dimanfaatkan untuk melarutkan vitamin D supaya dia berfungsi, karena vitamin D itu termasuk vitamin yang larut lemak. Yang kedua, dia juga pembentuk hormon. Jadi seringkali pada pasien yang terlalu menghindari lemak, hormonalnya terganggu, bisa gangguan menstruasi. Seringnya seperti itu yang saya temui. Yang berikutnya dari karbohidrat, protein, vitamin, ada dari lemak tadi ya, karbohidrat, protein, lemak. Yang berikutnya adalah vitamin dan mineral di sayur dan buah. Nah seringkali yang saya sebenarnya mau meluruskan di sini ya, makanlah sayur dan buah gitu untuk meningkatkan imun. Sebenarnya bukan hanya sayur dan buah, tapi juga zat gizi yang saya sebutkan sebelumnya. Dan jangan lupa yang sering kali kita lupakan adalah air. Nah, keenam zat gizi ini itu harus dilengkapi dalam setiap menu. Nah, bagaimana itu bisa menciptakan kenikmatan untuk masing-masing individu? Nah, itu kemampuan kita untuk mengembangkan atau mengolah bahan baku. Ya. Jadi seperti membuat kue, kita sudah memberikan bahannya. Nah, ini masing-masing personal pasti punya kemampuan sendiri-sendiri untuk mengolah bagaimana dengan bahan yang sama bisa menghasilkan sesuatu yang nikmat untuk individu. Kan beda kan kesukaan dokter Anda dengan saya pastinya berbeda. Iya. Nah, dengan bahan baku ini bagaimana mengolahnya? Jadi seperti itu. Baik, jadi ternyata tetap bisa nikmat banget ya Pastinya. kalau kita makan ya. Iya, Baik tergantung. dokter. Kita bisa manfaatkan teknologi kan. Di sini kan mau browsing dimanapun, kapanpun bisa. Tinggal browsing kita punya bahan baku apa. Tinggal buka resep bahan baku ini bisa diolah apa, cara masaknya bagaimana. Bahkan kita bisa lihat YouTube kan untuk Ya. lihat cara masak. Benar. Kalau cara olahraga juga bisa di YouTube. Banyak, Ini banyak. Cara masak juga ada gitu. Asal ngikutin yang tepat loh ya, Betul. karena banyak hoax-hoaxnya juga kan di YouTube Ya. juga, jadi kita harus tahu yang tepatnya itu. Ya, Jadi itu nggak tadi sembarangan. per individu ya dok. Ya sangat individual Ya. sekali. Jadi itu tergantung kita mengolah dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Baik. Benar-benar ngaruh banget individual tuh sangat ngaruh. Oke, nah ini contohnya kita bisa ngelihat ya, di sini ada dokter Novi dan juga ada dokter Teres yang tentunya bukan seusia saya, tapi kelihatannya seusia saya semua. Nah, tentunya di sini kita juga boleh sharing ya dokter ya. Kita sekarang pengen sharing dari dokter Teres dulu. Dokter Teres tuh gimana sih dok menjaga supaya di usia segini, boleh disebutkan dokter? Di usia segini Ya disebutkan tapi gini. nah itu bagaimana tetap fit, tentunya kan juga tidak hanya olahraga dong, Benar. tapi juga pola makan yang kita jaga. Silakan dokter. Benar-benar pengaruh banget. Tadi saya juga dengar banget penjelasan Dr. Novi itu sangat jelas. Kita kadang-kadang lupa sama makronutrients ya dok ya. Kita ingatnya dietnya habis-habisan, very low kalori, ternyata kurang gizi. Banyak banget yang kayak gitu, tahu-tahu memang gangguan menstruasi. Nah, dari situ tuh memang kita bisa lihat memang sangat individual. Nah, di wellness clinic kita,
itu sangat-sangat individual. Jadi dietnya kita nggak bisa samakan. Jadi nanti akan konsultasi juga dengan Dokter Novi, akan konsultasi juga dengan saya. Kita akan membuat benar-benar sangat individual gitu. Jadi jangan sampai kita kurus tapi skinny fat. Skinny fat itu berarti ototnya nggak ada, cuma tinggal lemaknya habis. Nah itu kan membuat tidak bagus juga nanti. Nah itu gunanya olahraga. Gitu Andrea, gunanya Dokter Andrea. Olahraga itu penting banget, tapi harus yang tepat. Nggak bisa tuh sembarangan, pokoknya saya lari 2 jam dok, besok masih kurus-kurus. Cuman kehilangan massa lemak, tapi nggak ada ototnya. Nah, jadinya gombior mana-mana itu loh, gombior, kelihatan lemas, ototnya nggak bisa ini, nggak bisa bergelambir, kelihatan sakit, kelihatan lemes. Nah, kita nggak mau seperti itu. Diet yang sehat adalah bagaimana kita bisa membuat massa otot yang bagus. Karena tahu nggak kalau misalnya kita setiap tahun itu kita akan berkurang massa otot kita. Jadi kita ngeliat tuh nenek-nenek kayaknya sih kurus-kurus aja dok, paling perutnya doang yang buncit, tapi kok jalannya udah kayak gini, nggak kuat ngapa-ngapain. Nah kenapa? Karena mereka kehilangan massa otot. Bagaimana sih kita menjaga itu? Bisa nggak? Bisa banget, makanya bisa banget. Lihat nggak di Instagram di mana tuh ada tuh nenek-nenek baru mulai binaragon dia masih kuat otot. Wah itu keren banget, tapi kita nggak perlu ekstrim itu. Nah, karena memang perlu waktu, perlu enjoyan, gimana olahraga yang enjoy. Apalagi di masa pandemi ini ya dok, ada beberapa pasien saya yang nggak mau olahraga lagi karena apa? Nggak bisa olahraga sama temennya, kalau mau keluar mereka takut. Nah bagaimana bisa enjoy? Nah itu yang kita ini sih dok, gitu. Mungkin dokter bisa berbagi juga, Dokter Novi mungkin dengan dokter yang seusia segini juga tetap kelihatan seger banget ya. Iya. Mungkin bisa sharing juga kepada kita mungkin dalam hal olahraga atau dalam hal makan seperti itu. Iya, ya pastinya yang menerapkan keempat pilar yang tadi saya sebutkan secara simultan, artinya terus-menerus. Jadi dengan individu tadi kita sesuaikan pola makannya seperti apa, kegemaran olahraganya seperti apa. Manajemen stres pastinya setiap orang berbeda. Mungkin ada yang rekreasi, ada yang nonton, ada yang ketemu teman, Ngerumpi, gibah bermanfaat. Ya, seperti itu. Jadi pastinya berbeda setiap orang. Jadi bagaimana tinggal cara kita menerapkan keempat pilar itu dengan dinikmati, dengan enjoy supaya tetap berkelanjutan. Benar. Dokter. Ini ada pertanyaan menarik sebetulnya dokter. Kan tadi kan kita maunya makan sehat. Sebenarnya boleh nggak sih kalau kita makan makanan yang digoreng? Karena kan kita nggak mungkin ya dok setiap hari makan pepes, setiap hari makan sayur rebus sama ayam rebus. Kan itu nanti bosan. Boleh nggak sih dok sebetulnya? Atau kalau misalnya boleh itu berapa sih kayak aku sehari itu bolehnya makan sekali goreng atau 1 minggu bolehnya seberapa? Mungkin boleh dijelaskan dokter? Ya baik, seperti yang saya katakan tadi bahwa jadi kalau sudah konsultasi ke gizi pastinya ada yang terukur. Jadi seperti dokter Teles pastinya juga untuk olahraga ada ukurannya, entah dari kecepatannya, entah dari waktunya, seperti itu. Jadi saya juga ada dosis atau jumlah makanan. Jadi saya asumsikan bahwa makanan itu adalah obat. Selain yang saya sebutkan itu merupakan jenis dari makanan, jenis dari obat dalam tanda kutip makanan yang saya berikan. Dan pastinya ada jumlah. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa obat itu pastinya setiap individu berbeda. Dan untuk merubah kebiasaan itu pastinya juga tidak, kalau kita mau long lasting ya, mau seterusnya tidak bisa langsung berubah drastis. Jadi kalau berubah drastis pastinya ada perubahan yang besar. Tapi begitu dia sudah jenuh dengan kebiasaan yang baru, apalagi kalau lingkungan tidak mendukung, pastinya akan kembali ke kebiasaan lama. Beda halnya kalau pola makan itu kita turunkan atau rubah bertahap. Jadi tubuh kita menikmati, tubuh kita ini loh punya kemampuan adaptasi ya. Jadi kalau terlalu ekstrim, adaptasinya juga besar, tapi dia akan berusaha kembalikan ke normal. Tapi kalau pelan-pelan, adaptasinya bisa lebih baik, lebih tahan lama. Jadi kalau misalnya mau makan gorengan, boleh saja, tapi itu lagi kita sesuaikan, kita hitung, oh ternyata gorengannya yang dia konsumsi melebihi dari kebutuhan. Nah kalau sudah seperti itu, karena prinsip kita bertahap, dia dikurangi bertahap, ini dikembalikan ke arah yang benar. Misalnya sehari nih dok, aku makan pagi ayam goreng,
nanti makan siang mungkin ikan goreng, malam-malam aku pengen beli pecel lele gitu kan, berarti mungkin perlahan-lahan kalau pagi makan ayam goreng, tapi nanti siang sama malamnya kita coba goreng gitu ya dok ya. Betul, Baik ya. seperti itu. Atau juga dikombinasi dengan counternya istilahnya. Dengan ya tetap tadi kan saya bilang setiap makan setiap hari 6 zat gizi tadi harus dipenuhi. Jadi tadi kan selain misalnya ayam goreng itu kan protein, ada nasi pastinya. Kan apa yang kurang dari vitamin dan mineral? Nggak ada sayurnya. Nah, dan buah juga pastinya. Dan minumnya jangan lupa juga diperhatikan, apalagi kalau kita di rumah terus, apalagi di tempat ber-AC terus, tidak merasakan haus. Ya. Jadi kadang itu yang Lupa. terlewatkan. Iya, padahal Lupa itu penting. banget. Apalagi kalau berolahraga. Benar-benar, ya, kadang lupa. berkeringat banyak, terus lupa deh minum lebih, risiko dehidrasi lebih besar. Jadi harus balance. Tapi memang kayaknya harus sesuai dosis masing-masing ya. Oh, pastinya. Nah itu programnya kita di sini. Maksudnya tuh kita akan membuat dosis itu everyone is unique kan dok. Jadinya memang kita nggak bisa samain. Oh dokter Andrea harus olahraga 30 menit minimal. Sama ke semua orang itu tidak bisa. Jadi memang harus ada ukurannya. Yang penting bagaimana maintenance-nya, bagaimana saat awalnya nggak pernah olahraga disuruh langsung lari 1 jam bisa kelenger. Atau serangan jantung bisa. Nah ya, tapi kan dari mulai sedikit-sedikit, awal-awal udah pernah olahraga, bilang, oh udah bisa olahraga, saya cuma kasih setengah jam, dia bilang, nggak kerasa dok, nggak itu. Nah itu yang kita akan gali dengan pasien-pasien kita gitu. Bagaimana membuat satu program itu secara 4 pilar itu sangat individual. Nah itu yang mungkin kadang-kadang kalau kita nyari di YouTube nggak ketemu, nyari di Instagram nggak ketemu. Nah itu ya. Baik, nah ini menyambung dengan dokter Teres tadi. Dokter bisa dijelasin nggak dok, kalau Sobat Sedesda, sebetulnya di wellness center itu yang kita buka, ini baru-baru ini kita buka wellness center ya. Nah sebetulnya di wellness center itu ada apa sih dokter Teres? Misalnya kita bisa tadi itu, misalnya untuk kayak saya nih mau program berat badan, atau ada juga program yang kepengen saya nih udah langsing dok, tapi kok saya tuh ngerasa badan tuh kayak nggak segar Nggak gitu. fit. Nah, mungkin bisa dijelaskan dokter Teres apa aja sih layanan yang dimiliki oleh wellness center Rumah Sakit Bethesda? Nah, wellness center tuh banyak yang masih nggak tahu, dipikirnya tuh estetika nih dok. Banyak kan bilang saya, wah dok estetika ya bisa kelihatan lebih muda 10 tahun mukanya doang, misalnya gitu, ada yang kayak gitu. Tapi di sini kita wellness center adalah kita base dengan anti aging medicine. Jadi bagaimana sih kita healthy aging dengan baik, tidak cepat tua, tapi bisa kita kurangi. Jadi memang selain estetika, kita ada weight management. Jelas nanti akan dibantu teman dokter Novi juga. Akan secara personal sekali. Nah, terus dengan olahraganya juga. Dan kita nggak cuma weight management nih dokter Andrea, kita juga bisa ada preventive medicine. Jadi kan pandemi ini tuh orang-orang sudah mulai awareness nih sama namanya vaksinasi, udah pada heboh. Vaksinasi dewasa kan dulu jarang sekali orang tahu. Nah, di sini kita akan membuat preventive medicine juga. Bagaimana si vaksinasi bisa melindungi kita dari penyakit lain, nggak cuma COVID. Misalnya influenza setiap tahun, pneumonia, itu ada vaksinnya. Dan kita nggak tahu, tipes bahkan kadang-kadang kita nggak tahu. Ternyata tipes itu harus dilakukan 3 tahun sekali. Hal-hal yang simple gitu, yang preventive medicine itu yang kadang-kadang kita lupakan. Ya sekarang kan memang era pandemik ini ya dok ya, sudah mulai. Jadi pandemi ini banyak membuat kita kelimpungan, tapi ternyata banyak memberi kita kesehatan. Jadi awareness kesehatan. Nah selain preventive medicine, juga kita banyak nih vitamin-vitamin, suplementasi itu juga bisa kita berikan. Dan itu sangat individual ya dok, kita nggak bisa sembarangan minum dok. Nah itu yang kan kita cek gitu juga. Jadi Sobat Sehat Bethesda kalau misalnya kepingin program yang turun berat badan tapi juga sehat, mungkin bisa datang dan bisa appointment ke wellness center di Rumah Sakit Bethesda. Dan tentunya Rumah Sakit Bethesda kita juga ada vaksin influenza ya dokter ya. Kita sedang ada promo untuk vaksin influenza dan juga ada bundling dengan suntik vitamin booster. Nah di sini pasti banyak yang cari ya. Wah banyak, dan itu murah banget, saya juga sampai bingung. Ini harganya nggak salah nih, murah banget nah, gitu. Benar-benar sangat murah sekali karena memang katanya ini bulan penuh cinta kan. Iya, Jadinya cinta, Rumah Sakit Sobat Bethesda memberi cinta nih kayaknya ya. Nanti infonya bisa Sobat Sehat Bethesda lihat di sosial media kami, yaitu di Instagram kami RS Bethesda Jogja atau di Facebook kami di Bethesda Jogja. Oke, baik dokter. Dokter Novi dan dokter Teres mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Misalnya tadi masih ada yang ketinggalan nih, kita mau bahas apa? Mau nggak sih? Ya, Bisa untuk- Oh, berdiskusi dengan dokter Teres. udah jago ini dokter Novi ini. Apa mungkin sesak kita berdua aja gitu. Akhirnya kita tinggal. Nggak ada jangan. Jadi kalau nggak ada beliau nih, ada yang kurang gimana gitu. Pastinya nggak ada yang rame. Nggak ada garam di Oke, sayur. silakan dokter. Ya, kalau dari saya untuk gizi klinik itu sebenarnya diperlukan untuk setiap pasien atau setiap individu
di mana dengan pengaturan makan itu akan memberikan hasil yang baik. Jadi tidak hanya menurunkan berat badan pastinya, justru saya lebih sebenarnya pasien-pasien yang dengan penyakit tertentu, entah itu metabolic syndrome, entah itu pasien dengan komplikasi, apalagi bulan ini juga bulan cancer. Jadi dengan pasien dengan gagal ginjal, pasien dengan komplikasi, di mana dengan pola makan yang benar, seharusnya progresivitas dari penyakit itu bisa lebih lambat atau bahkan dihentikan ya progresivitasnya. Kan kita tahu sekarang metabolic syndrome juga dasar dari segala penyakit itu asalnya juga dari pola hidup ya, juga termasuk diantaranya pola makan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi di mana pola makan itu juga sebagai preventif ataupun sebagai kuratif atau pengobatan. Jadi di mana walaupun pasien itu sakit, bagaimana dia masih bisa menjalani kualitas hidup yang baik dengan penyakitnya. Salah satunya selain dengan pengobatan, jangan dilupakan pola makannya yang benar. Karena seringkali itu Pak, kalau udah sakit, bahkan keluarganya sendiri maksudnya baik. Jadi supaya nggak boleh ini, nggak boleh itu, padahal pasiennya udah kurus kering nih. Stres. Tapi nggak boleh makan apa-apa gitu. Jadi bukannya tambah lebih baik, selain stres juga gizinya pastinya akan kurang. Karena justru dengan sakit itu ada penyakit yang kebutuhan gizinya justru bertambah tapi nafsu makannya berkurang. Nah, ini perlu dengan adanya konsultasi gizi kita bisa memperhatikan karena kebutuhan dosisnya segini, bagaimana cara memenuhi seperti itu. Baik. Nah, berarti ini nih ada tambahan nih. Berarti sobat diabetesnya juga kalau ada sesuatu mungkin keluarganya atau kerabatnya membutuhkan penataan atau pengaturan gizi yang baik, silahkan datang ke Rumah Sakit Bethesda. Kita punya Dr. Noviani, spesialis gizi klinik yang akan membantu Anda untuk mendapatkan kualitas hidup yang Lebih tentunya baik, maksimal. walaupun kita saat ini misalnya menderita suatu penyakit ya. Iya, betul sekali. Nah, ini malah jadi Iya malah nih. jadi topik yang menarik ya untuk Bethesda Talk Show berikutnya. Kita akan membahas tentunya dari gizi untuk orang dengan Sindroma penyakit metabolik komorbid ya. tertentu dan juga olahraganya. Karena banyak sekali yang tanya, Benar. dokter, kalau misalnya orang tua saya itu diabetes mellitus, seperti olahraga apa yang baik? Nah, kita akan bahas di episode depan ya. Jadi kita juga akan Benar. mengetahui bagaimana sih cara yang baik. Kan terkadang kan ada juga kalau pasien DM hipertensi itu kan ada banyak komorbid yang tidak boleh loncat-loncat mungkin ya, terus mungkin sudah ada luka yang tidak boleh jalan terlalu lama dan sebagainya. Mungkin itu bisa menjadi PR kita ya untuk kita bahas di episode Benar selanjutnya. ini. Baik. Nah, bincang-bincang kita sudah ini ya, Dok. Iya nih, Dokter Novi udah ada Ya. pasien. Saya juga mau ganti baju, mau praktek lagi ya. Oke, jadi kita hari ini kita cukup sampai sekian dulu. Terima kasih banyak Dr. Noviani, terima kasih banyak Dr. Teres. Sama-sama Kita Dokter akan Andrea. Kembali lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa follow sosial media kami dan nantikan informasi kami selanjutnya di Bethesda Talk Show. Sampai jumpa. Salam Sapa.